Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 18 Desember 2025 dengan judul Menang dengan Menjauhi Stres. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Lukas 2 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita ikuti penjelasannya. Pada tahun 1999, Dan Reeves menjadi pelatih kepala nasional football Legates Atlanta Falcons. Memasuki babak playoff, dia dan timnya mencatat keunggulan 12-2. Kalah berkali-kali dan pertandingan Super Bowl sebagai pelatih Denver Broncos, Reeves sangat ingin mendapat kesempatan lain untuk menang besar. Namun, setelah mengalahkan New Orleans Saints, Reeves yang berusia 54 tahun merasakan sensasi terbakar di dada dan tenggorokannya. Dokter tim Charles Harrison memeriksanya dan mengirimnya ke ruang gawat darurat, di mana dia menjalani operasi jantung quadruple bypass selama 4 jam. Dr. Harrison mengatakan tidak ada serangan jantung dan tidak ada kerusakan jantung, dan bahwa pelatih Reeves berencana untuk kembali untuk babak playoff, NFC, dan Super Bowl. Baiklah, di mana kewarasannya? Reeves sangat sukses sebagai pelatih kepala NFL, salah satu pekerjaan paling menyebabkan stres di dunia. Dia marah, dia berteriak, dia memerintahkan dan menuntut 24/7. Dia bergadang semalaman untuk mematahkan detail ratusan pertandingan football. Dia menuntut kinerja, kepatuhan, dan kesetiaan dari seluruh staf dan pemainnya. Dia mengerahkan dirinya sendiri dan orang lain dengan keras. Sekarang dengan tim yang menang, dia bertekad untuk memasukkan kemenangan Super Bowl dalam pencapaian karirnya. Baginya itu adalah hal yang harus dilakukan. Dan jantung Reeves berteriak, "Apakah kamu yakin ini yang ingin kamu lakukan?" Apa yang membuat dorongan untuk sukses begitu menarik sehingga seseorang bersedia mengambil resiko bahkan hidupnya sendiri untuk dapat menang? Mungkin saja Anda juga sedang menghadapi keputusan hidup atau mati. Tidak, Anda bukan pelatih kepala NFL, tetapi kemungkinan besar situasi di rumah, kantor, latihan, Anda mungkin menggerakkan Anda berjudi dengan peluang yang kecil dengan resiko yang besar. Jangan menunggu jantung Anda untuk berteriak kepada Anda. Lakukan beberapa langkah sekarang juga. 1. Kunjungi dokter Anda untuk pemeriksaan lengkap. 2. Mintalah dokter Anda membantu Anda merancang program olahraga dan gizi teratur. 3. Lakukan analisis stres pada situasi kerja Anda. 4. Lakukan analisis kasih dalam lingkungan keluarga Anda.
5. Perbaiki apa yang perlu diperbaiki. Hadiah Natal terbesar yang dapat Anda berikan kepada keluarga Anda dan diri Anda sendiri adalah kesehatan. Ini adalah satu-satunya pemberian yang benar-benar terus memberi. Daripada sekedar menang musim ini, muliakan Tuhan dengan nikmati kedamaian dan kebaikan di antara keluarga dan sahabat-sahabat Anda. Apakah dorongan untuk menang membuat Anda terlalu stres? Apa yang dapat Anda menangkan dengan menjauh darinya? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.